Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kami sedang berada di Hotel Rezeki di Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Kebetulan di aula ini sedang berlangsung upgrading sekolah atau madrasah, utamanya kepala sekolahnya ini di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Sebuah acara yang sangat luar biasa, yang sangat bagus untuk menumbuhkan dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah atau madrasah Muhammadiyah, dan tentunya endingnya adalah untuk melahirkan output yang luar biasa dari anak-anak bangsa kita yang sedang belajar di lingkungan sekolah Muhammadiyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat ini kita akan mencoba mewawancarai dengan Bapak Dr. Andes Haji Abidin Cahyono, MSI. Beliau adalah selaku pembina Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang pelaksanaan dari pelatihan atau upgrading yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kami pemerhati pendidikan di lingkungan Kabupaten Ponorogo yang hari ini mencoba untuk melihat secara dekat tentang agenda sekolah dan madrasah Muhammadiyah, terutama tentang pengelolaan kepemimpinan sekolah dan madrasah. Apa nama kegiatannya Ustadz untuk pengembangan ini? Alhamdulillah pada hari ini kita sengaja membuat kegiatan yang menurut saya sangat urgen sekali dalam rangka pengembangan pendidikan yang ada di Ponorogo. Karena apa? Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi besar ya, yang bergerak, yang memprioritaskan pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Lah, kenapa kita harus mengadakan upgrading ini? Kita mengumpulkan kepala sekolah, kepala madrasah Muhammadiyah se-Ponorogo dan sekaligus wakil kepala sekolah, wakil kepala madrasah terutama di bidang kurikulum untuk kita adakan upgrading yang ada sekarang ini. Subhanallah, luar biasa. Apakah juga termasuk mungkin pengenalan tentang hal yang terkait dengan kurikulum baru, Ustadz? Ya, sudah barang tentu kita sebagai organisasi Muhammadiyah yang konon menjadi sebuah organisasi modern, kita harus update persoalan perkembangan kurikulum yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang ada di Indonesia ini. Ini kita harus mengawali, mengupdate beberapa persoalan yang akan dikembangkan di kurikulum ke depan. Oke, luar biasa. Ustadz, nanti masalah teknis mungkin Bapak Ketua Panitia, tapi kami ingin melihat lebih jauh tentang kualitas sekolah Muhammadiyah atau madrasah Muhammadiyah yang dikembangkan di Ponorogo. Pertama, tentang murid atau siswa, Ustadz, gimana? Jadi lahirnya sekolah madrasah Muhammadiyah di Ponorogo ini sudah diawali, bahkan ada yang sejak Orde Lama sudah berdiri. Dan itu kita berkembang terus, baik secara kuantitas ya dan kualitasnya. Ini menjadi prioritas kita. Mengapa? Karena sekali lagi saya katakan pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, persoalan siswa, kita sudah barang tentu akan memperhatikan rasio siswa yang ada di Muhammadiyah ini. Kita memiliki SD, memiliki MI, sampai ke perguruan tinggi, dan ini menjadi menjadi program yang besar sekali. Karena itu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Siswa kita kurang lebih ada 5.000 berapa gitu ya, sekian itu. Sekolah kita ada sekitar 80 atau 90 sekian. Kemudian guru kita ada
sekitar 800 sekian dan sebagainya. Itu adalah potensi yang sangat besar, karena itu pengelolaan kita harus kita optimalkan dengan manajemen yang sangat modern gitu. Oke, luar biasa, sangat hebat Muhammadiyah Ponorogo dalam mengelola amanat pendidikan terhadap anak-anak bangsa kita. Sampai segitu banyak jumlah siswanya, jumlah gurunya, tentunya ini menjadi aset bangsa, menjadi sumber kekuatan bangsa yang bisa dikembangkan terus-menerus. Ustadz, kemudian yang perlu saya tanyakan juga, prestasi-prestasi apa yang pernah dicapai oleh sekolah-sekolah atau madrasah Muhammadiyah Ponorogo? Ya, alhamdulillah. Yang pertama dari prestasi kelembagaan, ada beberapa sekolah madrasah kita itu menjadi madrasah atau sekolah unggul di tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di tingkat Jawa Timur dan di tingkat pusat. Kita melihat ada SD Muhammadiyah, kemudian ada SDMT, kemudian ada SMA Muhipu, kemudian ada MTS Muhammadiyah Duan Jenangan, dan masih banyak lagi itu sekolah-sekolah yang memiliki prestasi unggul. Belum lagi kita memiliki guru-guru yang hebat-hebat. Guru kita juga termasuk guru yang berprestasi baik di tingkat Jawa Timur maupun tingkat pusat. Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak kita yang di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dasar dan Menengah itu bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Yang ada di Kementerian Agama tingkat madrasah insya Allah juga bisa bersejajar dengan sekolah-sekolah yang lain. Artinya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, Pak. Ya. Oke, Masya Allah, rugi dong kalau tidak sekolah di Muhammadiyah. Begitulah kira-kira Ustaz ya? Ya, oke. Makanya dari itu kita berharap masyarakat mari kita berbondong-bondong untuk menyekolahkan putra-putrinya atau cucunya ke sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Tidak hanya itu, Pak Tar, kita menjamin kesejahteraan pada guru-guru kita. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah, insya Allah dijamin kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dan batin, tidak tanggung-tanggung. Itu ya. Oke, luar biasa. Jadi kesejahteraan lahir dan batin, tentunya termasuk gaji, gaji gurunya, gaji administratornya. Ini menjadi perhatian pimpinan daerah Muhammadiyah. Oke, luar biasa. Ya, kita bisa mengapresiasi tahun ini, kita bisa memberikan apresiasi kepada guru-guru kita yang berupa penambahan kesejahteraan yang kita akumulasi dalam 1 tahun. Kita menganggarkan di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah itu kurang lebih ada 550 juta untuk kesejahteraan guru-guru kita. Belum lagi kita bekerja sama dengan Suryamat yang ada di Ponorogo, kita memberikan fasilitas berupa voucher belanja kepada guru-guru kita yang jumlahnya hampir 800 lebih itulah. Itu bagian kecil dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan lahir kepada guru-guru kita. Artinya guru-guru Muhammadiyah itu harus bangga diri dan menjadi guru-guru yang hebat. Subhanallah, luar biasa. Pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi itulah peran besar pimpinan daerah Muhammadiyah, khususnya pembina Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Ponorogo yang telah mensupport luar biasa pendanaan, motivasi, semangat untuk guru-guru, kepala sekolah, termasuk penyelenggaraan secara umum, telah menjadikan sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi sekolah yang diminati masyarakat, dan tentunya kita juga menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah Muhammadiyah. Begitu Ustadz Abidin, terima kasih, selamat berjuang untuk memajukan Muhammadiyah di Ponorogo. Terima kasih. Ya, saat ini kami dari pemerhati pendidikan masyarakat Ponorogo telah mengunjungi upgrading, jadi semacam pelatihan kepala sekolah atau madrasah Muhammadiyah seluruh Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan mewawancarai dari Majelis Dikdasmen, ya, sekretaris sekaligus sebagai yang dituakan dalam kegiatan kepanitiaan upgrading ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ustadz Suyoto, MPD yang kami hormati, alhamdulillah kami dari pemerhati pendidikan di Ponorogo yang saat ini sedang melihat dari dekat tentang upgrading semacam pelatihan untuk kepala sekolah atau madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Ponorogo. Ustadz, berapa hari kegiatan ini, Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Darmandi, kegiatan ini kami lakukan selama 3 hari, yaitu mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad atau tanggal 20, 21 dan 22 Juni ini, Ustadz. Luar biasa. Tempatnya ini pasnya di apa, Ustadz, ini tempatnya? Ini kegiatan upgrading ini kami lakukan di Hotel Sarangan, yaitu Hotel Rezeki Sarangan. Kami adakan agar biar fokus dan santai serta rileks, dengan harapan mudah-mudahan ini dilakukan dengan seoptimalnya. Oke, luar biasa. Kemudian pesertanya ini kira-kira jumlah berapa? Dan berapa sekolah yang mengikuti ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah, Ustadz Darmani, kegiatan ini kami lakukan sekolah yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Ponorogo, yaitu dengan sebanyak 52 lembaga. Setiap lembaga itu mengirimkan pesertanya, yaitu kepala sekolah dan kepala madrasah serta tim daripada kurikulum yang ada di dalam lembaga atau sekolah masing-masing. Luar biasa. Jadi kira-kira berapa orang jumlah peserta upgrading ini? Untuk jumlah keseluruhan, masing-masing lembaga itu 2, berarti ada 104 peserta yang merupakan peserta yang sudah terpilih dari masing-masing lembaga sekolah yang ada di Muhammadiyah ini. Oke, kemudian materi-materinya kira-kira meliputi apa saja, Ustaz? Karena yang kita libatkan yang dalam upgrading ini adalah kepala sekolah dan kurikulum, ini dengan harapan agar sekolah-sekolah Muhammadiyah ini terutama di dalam menjelang memasuki tahun ajaran baru 2025-2026 ini agar bisa memanage sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan lebih profesional dan juga dalam konteks kegiatan pembelajaran agar sekolah yang ada di Muhammadiyah ini bisa mengikuti tren-tren yang terbaru sehingga bisa mengikuti atau bisa selalu update dalam hal pembelajaran. Kalau kita ketahui selama ini bahwa memang untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan ada sekarang itu pembelajaran mendalam atau pendekatan deep learning. Kemudian kita ketahui kalau di Kementerian Agama kita tahu semua bahwa yaitu adanya kurikulum cinta. Nah, ini kami harapkan agar sekolah-sekolah Muhammadiyah itu selalu update mengikuti perkembangan terkini yang ada kaitannya dengan isu-isu terkini di bidang pendidikan. Oke, luar biasa. Terus narasumbernya dari mana saja, Ustaz? Narasumbernya ini dari tim Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal PDM Ponorogo, karena kebetulan kami melihat bahwa anggota kami ini tim dari Dikdasmen ini banyak yang dari Widya Suara Surabaya, kemudian dari tim akademisi universitas dan dari berbagai pengawas yang ada di Kemenak maupun di Dinas Pendidikan. Saya kira anggota tim kami di Dikdasmen ini sudah mencukupi atau sudah bisa untuk memberikan yang terbaru di dalam sekolah Muhammadiyah ini. Luar biasa. Jadi tim pengembang kurikulumnya Majelis Dikdasmen ini didukung oleh para ahli yang kompeten, ya, luar biasa. Kemudian kira-kira tujuan dari pelatihan atau upgrading ini apa, Ustaz?
pelatihan atau upgrading ini kami lakukan dengan harapan agar terutama kepala sekolah atau kurikulum secara umum, agar sekolah-sekolah Muhammadiyah ini bisa meningkatkan kompetensi atau keprofesionalisme seorang guru atau seorang kepala sekolah atau kepala madrasah, agar lebih ada peningkatan upgrading itu kan, untuk meningkatkan grade-nya, baik grade secara profesionalisme guru maupun grade dalam hal SDM maupun grade di dalam pengakuan dari masyarakat ini. Oke, luar biasa. Terus terakhir mungkin kaitannya dana, Ustadz. Ini kan luar biasa ya, pelatihan, upgrading di hotel 3 hari. Dari mana sumber dana yang diperoleh kok bisa luar biasa seperti ini? Iya, terima kasih Ustadz. Memang betul anggaran yang kita keluarkan ini tidak sedikit, karena tempatnya di hotel. Ini kami lakukan yaitu dengan adanya kolaborasi antara pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo, pihak PDM, kemudian dari Foskam yaitu Forum Komunikasi Kepala Sekolah Muhammadiyah yang ada di Ponorogo, dan juga kolaborasi dengan sekolah atau lembaga Muhammadiyah yang ada di Ponorogo ini, dengan harapan agar mengapa kami lakukan kolaborasi kerjasama agar bisa berjalan dengan baik dan juga bisa andarbeni lembaga yang ada di Ponorogo ini. Oke, luar biasa. Kemudian harapan peserta, Ustadz, dari pimpinan Majelis Dikdasmen, apa harapan penjenengan kepada peserta? Harapan dari kami dari majelis agar upgrading ini tidak sekedar kegiatan apa ya, ada semacam harus menghasilkan sebuah produk atau sebuah produk, sehingga produk ini nanti dipersiapkan mungkin berupa perangkat pembelajaran atau berupa asesmen atau yang lainnya yang kaitannya dengan peningkatan KBM, sehingga ketika masuk pelajaran baru nanti kita sudah siap, sudah untuk let go untuk KBM yang ada di sekolah atau lembaga masing-masing. Oke, luar biasa. Saya yakin jadi dengan upgrading atau pelatihan ini, kompetensi kepala madrasah, kepala sekolah, termasuk wakil kurikulum di sekolah atau madrasah ini menjadi lebih berkompeten, lebih meningkat kualitasnya. Tentunya penjenengan setelah pelatihan ini berharap masyarakat kita, ya, masyarakat Ponorogo khususnya dan umumnya sekitar masyarakat Ponorogo, apa harapan penjenengan kepada masyarakat secara umum, Ustaz? Secara umum kami berharap mudah-mudahan dengan adanya upgrading ini dari pihak masyarakat bisa mempercayai keberadaan kami, sehingga banyak masyarakat yang menitipkan putra-putrinya atau siapa saja bisa menitipkan, mempercayakan diri sehingga disekolahkan di lembaga atau madrasah Muhammadiyah yang ada di Ponorogo ini. Ini tentunya memang biar hasilnya, output daripada putra-putri kita ini, siswa-siswa kita ini lebih baik, dan juga yang terpenting adalah memiliki akhlakul karimah yang tinggi. Oke, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi itulah sebuah gambaran secara umum yang sangat jelas bahwa upgrading pelatihan kepala sekolah atau madrasah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolahnya, kemudian pengembangan kurikulumnya, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah dan madrasah Muhammadiyah mampu menjadi pelayan masyarakat, mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, sehingga pada gilirannya anak-anak yang dititipkan di sekolah-sekolah atau madrasah Muhammadiyah ini menjadi anak yang unggul, prestasi, hebat, dan menghasilkan lulusan yang luar biasa.
Oke, saya kira demikian Ustadz Suyoto sebagai Sekretaris Majelis Dikdasmen dan sekaligus sebagai yang dituakan di kepanitiaan ini. Semoga sukses dan selamat berjuang untuk memajukan sekolah-sekolah dan madrasah Muhammadiyah. Amin. Sukses Muhammadiyah Ponorogo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus memeriksa agenda, menyelesaikan surat besar jelas. Lanjut, mengadakan rapat mingguan. Tahu? Orang mingguan setonan biasanya itu ya. Biasanya hari Sabtu itu dipakai untuk evaluasi. Bu, Bapak, Ibu sekalian, di kelas kemarin ada masalah apa? Bagaimana penyelesaian masalah? Nah, itu jelas. Lanjut. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan per bulanan apa? Mingguan misalnya. Mingguan. Nah, sekarang kegiatan berikutnya adalah kegiatan bulanan. Ya, awal bulan itu antara lain meriksa keuangan madrasah. Enak ora tontonan, lihat bukunya yang kon gawe. Sehingga nanti kalau ada akreditasi, ada pemeriksaan, ada monitoring, besono bukine, ojo nek ana monitoring, pemeriksaan, audit lagi digawe. Nah, maka para siswa tugasnya ini bendara laporanmu. Tidak bulan. Dia alasan Pak, saya masih menyusui. Jawabmu, bapak-bapak itu. Jawabmu ya. Ayo, Singapura dia sing tegas saja. Amin. Silakan. Ini kita bertemu dengan peserta upgrading atau pelatihan tentang pengembangan madrasah atau sekolah dan juga termasuk pengembangan kurikulum. Di sini ada Ustadz Hamid dari Kepala SMK Mutu dan Ibu Hartiningsih dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Saya ingin tahu kesan dan pesan dari pelatihan ini, Ustadz. Terima kasih. Jadi kami merasa mendapatkan banyak ilmu hal baru tentang manajemen serta bagaimana sesungguhnya konsep dari deep learning ini. Jadi pendekatan deep learning sehingga nanti outputnya itu saya berharap kami bisa menerapkan di sekolah kami untuk tujuan output dari siswa didik kami lebih penyerapan tentang pembelajarannya lebih jauh lebih bagus daripada kurikulum sebelumnya. Oke, kalau Ibu Hartiningsih, apa kesan dan pesan pelatihan ini? Ya. Terima kasih untuk kesan yang pertama, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh pemateri itu memang dibutuhkan oleh kita, terutama untuk pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya kami sekolah yaitu SD Muhammadiyah Ponorogo. Walaupun dibilang SD Muhammadiyah Ponorogo itu secara usia sudah 104 tahun, tetapi kita memang berkomitmen sekolah itu harus lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi apa yang disampaikan pemateri kaitannya dengan deep learning, kemudian kaitannya dengan manajemen kepala sekolah, terus kemudian bagaimana kita mengelola sekolah itu menjadi lebih baik, kemudian bagaimana kita membranding sekolah agar sekolah itu diminati oleh masyarakat, tetap diminati oleh masyarakat, itu sangat penting bagi kami. Nggih. Oke, luar biasa. Jadi materi-materi ini memang sangat dibutuhkan, Ustaz ya, di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Oke, kemudian kira-kira harapan ke depan tentang kelanjutan program-program ini, terutama untuk meningkatkan kompetensi guru-guru ini kan baru kepala sekolah. Gimana? Kami punya rencana nanti setelah ini kita limbaskan ke guru-guru. Kalau memang toh nanti narasumber itu bisa kita minta untuk datang ke sekolah, kemudian untuk memperjelas tentang kurikulum
pendekatan deep learning ini biar kami segera melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan barang tentu kami sebagai sekolah swasta juga harus lebih giat lagi dalam mengembangkan sekolah ini ya, dibanding sekolah negeri. Kita harus lebih daripada itu, dan kita tidak merasa kalah dan kita tidak akan merasa kurang, ataupun kualitas kita juga tidak merasa lebih rendah daripada sekolah negeri, karena hari ini kami merasa menjadi pionir atau terdepan dalam memulai mengembangkan kurikulum berpendekatan deep learning ini. Terima kasih. Untuk Bu Hartiningsih. Harapan kami kaitannya yang memang baru itu kan pendekatan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Itu adalah hal baru, sebenarnya bukan kok baru sama sekali, enggak. Itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kami, tetapi istilahnya napa menika? Harus ada upgrade dan ini sudah memang dicanangkan oleh kementerian kita, maka guru-guru kami inilah yang seharusnya mendapatkan hal itu. Jadi kami berharap dari PDM khususnya Majelis Dikdasmen dan PMF itu juga melatih guru-guru kami kaitannya dengan pembuatan program pembelajaran yang deep learning itu. Jadi kedepannya guru-guru kami itu ya bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Ngaten. Oke, luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, kita tahu apa yang telah disampaikan oleh kedua peserta yang luar biasa ini, bahwa mereka berdua telah mendapatkan materi yang sangat bagus untuk membranding sekolahnya sehingga menjadi sekolah yang berkualitas dan tentunya sekolah yang diminati masyarakat. Makanya pesan-pesan dari kedua beliau tadi yang luar biasa ini kita tangkap, dan kita juga berharap semoga masyarakat Ponorogo bersimpati dan berbondong-bondong untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau Madrasah Muhammadiyah. Begitu nggih, Ustaz Hamid dan Bu Haning. Oke, terima kasih dan selamat sukses untuk mengimbaskan pada guru-guru dan tendiknya, dan termasuk sukses untuk mengembangkan sekolah atau madrasah yang Bapak Ibu pimpin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.